Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok berita yang sangat luar biasa ya. Timnas Indonesia U17 yang kini menggendong ASEAN ya, di mana Timnas U17 Indonesia telah pun layak ke Piala Dunia U17 2025. Gila, makin menyala, makin gacor ini ya. Timnas U17 Indonesia sudah pun sehai ya untuk Piala Dunia U17 2025 ini. Luar biasa sekali ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Timnas Indonesia U17 mencatat sejarah manis dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menuntaskan fase grup Piala Asia U17 dengan sempurna. Dalam turnamen yang menjadi jalur kualifikasi resmi ke Piala Dunia, Indonesia menempati posisi puncak grup C setelah meraih kemenangan atas 3 pertandingan. Hasil gemilang ini membawa Garuda Muda melaju ke babak perempat final dan secara otomatis mengamankan 1 tiket ke ajang paling bergengsi di level usia muda. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Negara-negara kuat di kawasan seperti Thailand dan Vietnam justru tersingkir di fase grup. Sementara Indonesia yang sejak awal turnamen kerap diremehkan oleh banyak pihak mampu membungkam keraguan lewat kerja keras dan permainan yang disiplin. Starting 11 Moment kali ini akan membahas Timnas U17 yang menggendong Asia Tenggara setelah sebelumnya sempat dianggap remeh. Stay tune! Sejak awal Piala Asia U17 2025, pelatih Novo Arianto lebih memfokuskan kompetisi ini sebagai ajang pengembangan pemain lokal daripada pemain diaspora. Keputusan ini tentunya berhubungan dengan tujuan Indonesia yang mau memperkuat fondasi sepak bola timnas dari usia muda. Kebijakan ini bisa terlihat sejak diadakannya seleksi pemain, di mana beberapa pemain diaspora dipanggil untuk pemusatan latihan. Namun hanya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim yang akhirnya dipilih. Sayangnya, meski keputusan ini diambil demi kemajuan pemain lokal, namun tak sedikit yang justru mengkritik dan meragukan. Banyak pihak merasa bahwa Indonesia akan kesulitan bersaing jika tidak menggunakan strategi seperti timnas kelompok umur lainnya yang mana mengandalkan pengalaman para diaspora. Pandangan seperti ini muncul tidak hanya di dalam negeri, tapi juga bahkan dari luar negeri. Beberapa media asing bahkan secara terang-terangan menyampaikan bahwa timnas Indonesia terlalu polos untuk bersaing di level Asia yang kompetitif. Indonesia U17 dinilai punya banyak kelemahan yang bakal meruntuhkan kesempatan ke Piala Dunia. Salah satu negara yang cukup vokal dalam merespon kiprah Indonesia ini adalah Vietnam. Setelah AFC merilis daftar pemain peserta Piala Asia U17 2025, mereka merasa lebih unggul dari kita. Vietnam menyoroti betapa pendeknya pemain Indonesia, tidak seperti pemain yang dibawa dalam kualifikasi Piala Dunia Senior. Dalam daftar tersebut, Iran menjadi tim pertama dengan rata-rata tinggi pemain mencapai 182,2 cm. Sementara Vietnam berada di peringkat ke-13 dengan rata-rata tinggi pemainnya di angka 174,8 cm. Indonesia di sisi lain berada di peringkat ke-15 dengan rata-rata tinggi pemainnya hanya 173,1 cm saja. Vietnam pun lantas menganggap ini sebagai kelemahan yang bikin Novo Arianto jadi pusing. Tanpa bintang naturalisasi, timnas U17 Indonesia berada di bawah Vietnam, kedua terbawah dalam statistik Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia datang ke turnamen Asia hanya dengan 1 pemain naturalisasi, Matthew Ryan Becker. Namun di level Timnas U17, tinggi badan kembali menjadi perhatian tim Indonesia. Tim Indonesia U17 hanya punya 2 pemain yang tinggi badannya di atas 180 cm dan keduanya berposisi sebagai penjaga gawang.
Pelatih Nova Arianto akhir-akhir ini pusing mencari cara mengatasi kelemahannya itu, tulis media Vietnam Soha. Vietnam mungkin berkaca pada Piala AFF 2024 di mana Indonesia hancur lebur. Bahkan lolos dari fase grup saja tidak. Indonesia saat itu diisi mayoritas pemain lokal. Berangkat dari fakta tersebut, Vietnam mungkin menganggap bahwa Indonesia tak ubahnya seperti burung kecil yang belum bisa terbang tanpa adanya pemain keturunan. Meski disebut-sebut sebagai tim yang penuh kelemahan, Indonesia pada akhirnya sukses mematahkan semua stigma negatif. Tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, Indonesia justru menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan dan keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna yakni 9 poin dari 3 laga. Garuda Muda langsung membuat dunia tercengang dengan kemenangan tipis 1-0 melawan Korea Selatan. Walau sempat disebut ugly win karena main bertahan total, Indonesia membuktikan kalau kemenangan lawan Korsel bukan karena keberuntungan semata. Di matchday kedua, skuad Nova Arianto membungkam Yaman lewat kemenangan 4-1. Indonesia sebetulnya sudah dipastikan lolos ke perempat final, plus Piala Dunia U17. Tapi kepastian itu justru membuat sahabi goli CS makin ngegas. Kemenangan menit akhir 2-0 melawan Afghanistan membuat Indonesia lolos dengan gaya, juara grup, sapu bersih, dan cuma kebobolan 1 gol. Di sisi lain, Vietnam yang sebelumnya sempat menyindir dan meremehkan Indonesia justru harus menelan kekecewaan. The Golden Star Warriors tergabung di grup B bersama Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab. Namun Vietnam hanya mampu meraih 3 hasil imbang dari 3 pertandingan. Semuanya bahkan berakhir dengan skor 1-1. Hasil itu membuat mereka hanya meraih 3 poin dan finish di posisi juru kunci, gagal melaju ke perempat final apalagi Piala Dunia. Sementara itu wakil ASEAN lain Thailand yang biasanya bisa mengejutkan juga tampil buruk. Skuad gajah perang yang satu grup bareng China, Arab Saudi, dan Uzbekistan juga finish di urutan paling buncit. Thailand selalu kalah di grup A hingga membuat Madampang marah dan memecat Jadet Melap selaku pemangku jabatan pelatih kepala Thailand U17. Keberhasilan timnas Indonesia U17 sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 memicu reaksi luas di kawasan Asia Tenggara. Satu ASEAN pun ikut heboh menanggapi kabar gembira ini. Media-media dari negara tetangga yang sebelumnya sempat meremehkan, kini justru berbalik memberikan apresiasi terhadap pencapaian Garuda Muda. Mereka melihat bahwa pencapaian Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi, kerja keras, dan keseriusan. Media Vietnam yang sebelumnya menyindir Indonesia karena tak memakai banyak pemain diaspora, kini juga malah memberikan pujian. Situs 24 Hours Vietnam menyebut bahwa Indonesia tampil mengejutkan dan pantas lolos ke Piala Dunia. Bahkan, Sal.vn menggambarkan timnas Indonesia U17 sebagai satu-satunya harapan Asia Tenggara yang layak bersinar di panggung dunia. Sementara itu, media Malaysia seperti The Voket dan Malaysia Tribune juga mengangkat berita keberhasilan Indonesia, menyebutnya sebagai tonggak kebangkitan sepak bola regional. Reaksi positif tak hanya datang dari media, tapi juga dari warganet dan pengamat sepak bola ASEAN. Banyak yang mengakui bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan potensi besar meskipun sempat diragukan. Thailand dan Filipina yang timnasnya tersingkir lebih awal ikut memberikan dukungan moral kepada Indonesia. Mereka berharap kehadiran Indonesia di Piala Dunia U17 bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam membangun fondasi tim usia muda yang lebih kuat. Pada akhirnya, keberhasilan ini bukan hanya tentang satu negara, tapi tentang kebanggaan kawasan. Indonesia kini memikul harapan se-Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Dukungan dari negara-negara tetangga semakin memperkuat semangat Garuda Muda untuk tampil maksimal. Dari yang semula diragukan, Indonesia kini berdiri sebagai simbol kekuatan baru ASEAN di kancah sepak bola dunia. Terlepas dari euforia keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025, fokus kita masih belum boleh goyah.
Perjalanan di Piala Asia U17 2025 masih belum selesai. Garuda Muda masih punya satu misi penting, yaitu menembus semifinal. Lawan selanjutnya bukan tim sembarangan, yakni Korea Utara U17 di babak perempat final. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Nova Arianto, terutama karena Korea Utara dikenal sebagai tim yang punya disiplin tinggi dan kekuatan fisik yang solid. Korea Utara U17 adalah tim yang tampil sebagai runner-up grup D. Sepanjang babak grup, mereka menunjukkan permainan yang terorganisir dan agresif, dengan penekanan pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Mereka bukan tim yang sering memegang bola lama, tetapi lebih suka bermain direct, memaksimalkan kecepatan dan fisik pemain depan mereka. Selain itu, mereka punya kemampuan bertahan yang cukup kokoh, terbukti dari jumlah kebobolan mereka yang tergolong minim selama fase grup. Namun negaranya Kim Jong-un juga memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Indonesia. Salah satu celah paling mencolok ada di koordinasi lini tengah mereka yang kadang terlalu tergesa saat ditekan. Ketika menghadapi tim yang bermain cepat dan cerdas dalam pergerakan tanpa bola, pertahanan mereka kerap goyah. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki winger lincah dan pemain tengah dengan visi bermain bagus. Selain itu, pertahanan mereka juga cenderung terpancing naik, sehingga celah di belakang garis pertahanan bisa dimanfaatkan lewat umpan terobosan cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu tampil sabar dan tetap menjaga intensitas tinggi sepanjang laga. Disiplin dalam bertahan dan transisi harus jadi prioritas, sembari memanfaatkan peluang dari kesalahan Korea Utara. Nova Arianto juga perlu jeli dalam rotasi pemain, mengingat laga ini akan berjalan keras dan menguras stamina. Jika mampu bermain efektif, menjaga konsentrasi dan tidak terpancing permainan keras lawan, Indonesia punya kans besar untuk melaju ke semifinal dan melanjutkan cerita indah di Piala Asia. Itulah dia Football Lovers, ulasan singkat mengenai Timnas Indonesia U17 yang dulu dihujat tapi kini dipuja. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Bisakah Indonesia U17 melangkah lebih jauh? Jangan lupa tekan like jika kalian suka videonya. Lalu subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tinggalkan jawaban di kolom komentar ya. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi satu lagi kejutan daripada Timnas U17 Indonesia yang sudah pun mengamankan satu tiket ke Piala Dunia gitu ya, sudah lolos juga ke Piala Dunia dan ada misi lain lagi yaitu melaju ke semifinal. Tapi sebelum itu akan ada perlawanan antara Timnas Indonesia U17 lawan dengan Korea Utara. Gila, banyak yang tidak menyangka, banyak yang sampai heboh gitu kan. Timnas U17 Indonesia sapu bersih ya perlawanan dalam grup C ini, jadi juara grup C, dimana ke semua perlawanan, 3 perlawanan itulah semuanya Timnas Indonesia menang guys. Timnas U17 Indonesia berhasil mematahkan stigma gitu ya, dan membuktikan sampai menjadi juara grup C ini. Gila lah, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.